pemahaman saya dulu, Ya. ini pemahaman yang perlu dipertanyakan karena Ya. saya menganggap di luar Kristen itu adalah salah. Jadi tujuannya untuk memasukkan di luar Kristen menjadi Kristen. Itu pemahaman saya. Pencipta segala sesuatu itu adalah Allah. Dan gembala itu adalah milik dari Allah itu sendiri. Dan jika Kalau gembala itu sebagai firman, ya, atau dia yang diberikan oleh Allah otoritas, otomatis dia Yesus itu sendiri. Nah, semua manusia di dunia adalah ciptaan. Jadi Yesus juga adalah ciptaan. Bahkan domba-domba juga itu ciptaan. Jadi pemiliknya adalah Allah. Allah itu sendiri. Pencipta itu sendiri. Iya. Lelang dakwah. Lukisan Old Golden Rose karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para tuan guru, para sesepuh yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kami berlokasi di tengah-tengah kapal pesiar Sengkaling di Taman Wisata Sengkaling di Malang, Jawa Timur. Jadi di taman wisata ini di tengah-tengahnya ada kapal pesiar dan kami ini di tengah-tengah persis dengan suasana background pantai. Hadir bersama kami ada sebelah kanan saya adalah Tuan Guru Ustadz Dr. Mohyi. Ya. Beliau adalah direktur dari Taman Wisata Sengkaling. Kemudian ada Tuan Guru Dr. Norman Afendi Usman dari Malaysia, tamu spesial dari Malaysia yang hadir pertama di Indonesia. Pertama kali di Indonesia. First time. Dan langsung first time beliau langsung visit di Kota Malang ini ke Hagia Sophia. Kemudian sebelah kiri lagi tidak asing adalah mantan pendeta Tuan Guru Dance Mumek MTH, Master Teologi. Kalau ada yang masih mempermasalahkan apakah beliau adalah pendeta bersekolah atau tidak, beliau gelarnya MTH, Master Teologi, dan masih bisa dipakai hingga sekarang walaupun sudah masuk Islam, karena itu adalah gelar akademik. Kemudian sebelah kiri lagi adalah Tuan Guru Bapak Nur Muhammad Solihin. Baik, pokok bahasan kita pada sore hari ini adalah menarik, yakni tentang perbedaan iklim dakwah atau iklim kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan Malaysia yang ketimpangannya itu sangat jauh begitu. Saya berikan contoh. Indonesia ini asik, unik. Ada orang yang bisa
berganti agama, menukar agamanya dengan Indomie 1 kantong sama beras 3 kg. Satu kresek begini, 1 kantong plastik bisa menukar agamanya. Ya. Itu asiknya Indonesia. Kemudian di Indonesia ini metode pemurtadan mengkristenkan orang Islam, terutama tahun 80-an yang dulu marak, itu beraneka macam rupa teknik yang menarik. Salah satu contohnya adalah begini. Dulu ibu saya pernah berkomunikasi dengan salah satu misionaris Kristen. Beliau menyampaikan kepada ibu saya, waktu itu saya masih kecil, ya. Bu, begini, Isa itu Nabi Isa ya, Nabi Isa adalah Yesus yang ada di kita. Jadi Yesus dan Isa itu sama. Nah, jadi gereja itu ya milik Anda semuanya ini. Marilah kita, enggak apa-apa ke gereja, enggak apa-apa. Kita sama, satu cerita istilahnya. Nabi Isa adalah Yesus yang tertera di Bible. Itu adalah yang disampaikan, yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita dari misionaris Kristiani untuk mengajak ke gereja. Jadi intinya kita adalah sama, kita tidak berbeda, karena Nabi Isa yang ada di Islam itu sesungguhnya sama di Yesus di dalam Bible. Tetapi semakin ke sini dengan berkembangnya keilmuan, terutama perkembangan secara akademik ya, ilmu kristologi yang sekarang sedang marak. Sekarang muncul lagi gerakan yakni Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Nah, tetapi cara menjawab sederhananya adalah sederhana sekali, cara mudah menjawabnya. Di kalender itu tertulis kenaikan Isa Al-Masih, bukan kenaikan Yesus Kristus. Bahkan di kalender di rumah saya masih ada tertulis itu kenaikan Yesus Kristus atau wafatnya, kenaikan Isa Al-Masih. Terus ada lagi memperingati tanggal wafatnya Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. Jadi serba salah jikalau itu diganti dengan Yesus Kristus, misalnya wafatnya Yesus Kristus, maka sama dengan Tuhan telah mati. Nah itu, nah ini persoalan juga, persoalan. Baik, kita langsung TikTok. Saya sampaikan dulu kepada Ustadz Dr. Muhyi. Monggo tanggapannya. Ya. Orang Indonesia ini asik. Ya. Ya, makasih Ustadz Ipung. Ya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya mengomentari tentang perkembangan dakwah di Indonesia ini, dan tentunya sudah diatur dalam undang-undang. Ya. Ini masih tahun berapa itu belakangan? Kalau zaman dulu saya amati terus terang dari teman tahun 90-an sebelumnya, teman-teman Kristen misionaris, para pendeta begitu hebatnya, begitu mudahnya mengkristenkan orang Islam. Ya. Mungkin aturannya pada waktu belum begitu ketat. Ya. Aturan, misalnya kalau aturan sekarang tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang beragama. Ya. Kalau zaman dulu, kalau saya amati memang para misionaris itu bisa mengkristenkan orang Islam itu bisa melalui Indomie ya, Indomie, beras, kemudian bisa dengan pengobatan ya, KKR itu, atau yang lain dengan disekolahkan anak-anak muda itu, disekolahkan, dibiayai, terutama memang sumber mereka dananya dari luar negeri itu cukup besar. Mungkin kalau saya amati sekarang agak di luar negeri pun agak seret sekarang ya, agak seret karena di Amerika dan Eropa itu sudah mulai banyak yang bangkrut, ya, banyak yang bangkrut, dan banyak orang Amerika Eropa itu sudah
dia beralih ke agnostik ya, juga banyak yang ke Islam. Makanya perkembangan Islam di Amerika dan Eropa itu luar biasa. Saya kira itu di seluruh dunia itu. Sekarang banyak orang yang banyak berbondong-bondong jadi mualaf. Dan bisa jadi itu juga dipengaruhi oleh adanya informasi yang begitu bebas. Orang bertindak untuk membaca, mengkaji yang begitu bebas. Makanya ada kesan bahwa semakin Islam itu di framing, dijelek-jelekkan, malah justru orang keingintahuan untuk belajar Islam tinggi. Akhirnya mereka sadar, oh ternyata ajaran Islam ini yang benar, karena mereka itu betul-betul membaca Al-Quran ya. Ternyata di dalam Al-Quran mungkin mereka mencari, ya ada banyak persoalan yang semua kejadian yang ada di dunia ini dijawab oleh Al-Quran. Begitu lengkapnya Al-Quran ya. Al-Quran itu begitu lengkapnya dan bisa memecahkan semua persoalan yang ada di dunia. Saya kira itu pun juga oleh para ahli di luar negeri, ilmuwan, dia mengatakan bahwa pada belakangan nanti yang bisa bertahan, istilah bisa berkibar itu yang lebih bagus akan muncul ya ajaran Islam itu. Kalau sedikit saya amati dari perkembangan mulai abad pertama sampai sekarang ya, Islam itu muncul pada abad ke-7 sampai 14 ya, sampai abad 14 ya. 14 dia mulai 7 periode, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Abad 14 mulai menurun. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ini akan bangkit di dunia ini. Kalau dikaitkan dengan mimpinya Raja Al-Aziz pada zaman ini ya, zaman Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf yang bermimpi sapi kurus memakan sapi yang besar. Akhirnya oleh Nabi Yusuf diterjemahkan bahwa, ditafsirkan bahwa suatu bangsa akan mengalami kemakmuran dalam 7 periode dan mengalami penurunan dalam 7 periode. Nah sekarang kalau saya amati, ini apa dikatakan ramalan atau tidak, saya banyak mengkaji itu ya. Ini bangkitnya Islam tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kenyataannya banyak berlomba-lomba untuk jadi mu'alaf. Baik mu'alaf karena kajian yang sekarang apalagi di Indonesia mulai merebak. Kajian istilahnya berdiskusi atau dikatakan berdebat, akhirnya orang mulai tahu yang sebenarnya. Mungkin zaman dulu di kalangan gereja ya, para umat di kalangan gereja hanya dia mendengar dari para pastor ya, para pastor atau pembicara di gereja ya, dan umat pada waktu hanya mendengar mungkin ya. Yang dikeluarkan tentunya oleh pastor yang bagus-bagus tentang ajaran Kristen. Sekarang orang bisa membaca sendiri, bisa mendengar dari debat, diskusi, mereka mulai terbuka gitu. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Dan yang masuk Islam, yang mu'alaf ini justru dia karena kesadarannya akan kebenaran, keberaniannya, ya, kemudian perasaan untuk berdakwah, ya, berdakwah itu luar biasa di Indonesia, ya. Dan kecerdasan. Iya, luar biasa. Dan kalau saya mati yang mu'alaf itu malah justru orang yang pinter-pinter, berani, ya, cerdas, kan gitu ya. Saya bedakan pinter, berani, cerdas, jujur, kan gitu ya. Dan mereka tidak takut pada, tapi itu pun juga masih banyak orang yang sebenarnya dia tahu bahwa Islam itu benar, tapi dia masih belum berani, banyak karena lingkungannya mungkin takut disisihkan gitu loh. Tapi banyak orang yang cerdas, pintar, jujur, berani, akhirnya dia menyatakan bahwa Islam benar dan masuk Islam jadi mu'alaf. Dan mereka terdorong untuk berdakwah. Karena mereka dulunya tahu bagaimana strategi berdakwah di agama sebelumnya, akhirnya mereka terapkan di sini. Salah satu contoh misalnya ini almarhum Ko Stephen Wibowo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah dan menerima amal ibadahnya. Dan saya yakin Ko Stephen itu orang yang betul-betul bersih,
contohnya waktu wafatnya luar biasa dia itu yang diinginkan orang-orang Islam ya. Pasti ya. Iya, Coach Stephen itu. Coach Stephen itu dakwahnya dakwah bilhal dengan perilaku. Dia tidak banyak istilahnya berdebat dengan ini, tapi dengan berperilaku. Ihsan Moko Ginta zaman dulu itu meninggal wafatnya luar biasa. Saat sholat dia, saat sujud dia langsung meninggal. Itu luar biasa. Dan dua-duanya pada malam Jumat itu, ya malam Jumat. Saya kira ada hadis yang menyatakan bahwa orang meninggal malam Jumat itu akan dibebaskan dari azab kubur kan gitu ya. Monggo dibaca lebih jauh lagi tentang itu. Dan sekarang ya kalau saya amati gerakan-gerakan dari teman-teman Kristen sekarang mulai terbendung oleh gerakan dari para mu'alaf yang begitu hebatnya, luar biasa ya, luar biasa. Istilahnya mereka berdakwah. Kalau saya amati misalnya di YouTube tuh ada yang ya ini ada misalnya selain Coach Stephen ada Kodonditan, ada Hanis Kristianto ya, kemudian ada HMC itu, saya Koh Julius ya, Koh Julius, kemudian Koh Agustan itu ya, itu luar biasa itu begitu gencarnya, didampingi oleh Ustadz Suma. Kemudian ada Kores ya, Handi Selebes dan lain sebagainya itu. Ya, karena memang saya mengamati gitu loh. Dan saya ya, istilahnya saya ucapkan alhamdulillah mereka itu yang menggantikan yang bisa membendung pergerakan itu. Dan di sini tentunya yang ini mulai berkibar mantan pendeta dan Cek Muma ini. Ya mudah-mudahan ya keluarganya nanti akan masuk Islam. Sekarang putra yang kedua Pak Dance ya. Mudah-mudahan nanti disusul oleh yang lain ya, yang lain. Dan hidayah itu sangat mahal harganya. Sangat mahal. Dan Allah tidak semua orang akan diberikan istilahnya. Tapi kalau saya amati orang yang dapat hidayah itu satu, dia mau mengkaji benar, belajar. Yang kedua banyak melakukan kebaikan, sedekah macam-macam itu. Dan tentu yang ketiga orang yang ya Allah memang Allah pilih itu. Karena orang yang diberi hidayah kemudian masuk Islam itu betul-betul pilihan ya, tidak sembarang orang, dan itu nanti akan disiapkan surga sama Allah. Karena saat dia membaca syahadat, dosa yang lalu akan dihapus seperti lembaran baru. Jadi kalau saya bercerita bagaimana perjalanan hidup manusia itu, berarti misalnya Pak Dance Mume itu dihitung saat Pak Dance membaca syahadat, ya, istilahnya dosanya kan dihapus. Dia mulai dihitung amal-amal, ya dicatat dosa setelah baca syahadat, dia bersih dosanya. Kalaupun berbuat dosa dia dihitung itu. Tapi kalau amalnya terus nanti sampai istilahnya sampai wafat, dan itu bisa dipertahankan insya Allah itu. Surga sudah menunggu. Karena begini, Allah itu menciptakan manusia ya dengan tujuan beribadah pada Allah. Itu sudah ada sebenarnya pesan Allah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Saat manusia, makanya Allah itu murka pada manusia yang tidak mengakui Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Yang pertama, sangat murka. Berarti orang itu berdosa sekali. Dia mengingkari Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Walaupun dia berbuat baik pada sesamanya. Makanya dalam Islam sebenarnya ajaran Islam itu ajaran menjaga keseimbangan antara hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hubungan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Seimbangkan. Pada manusia dan lingkungannya berbuat baik, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada lingkungannya berbuat baik, lingkungan manusia, hewan, pohon, kan gitu ya, pohon dan makhluk yang lain. Sampai Rasulullah membuat aturan, perang sekalipun Islam dilarang untuk membunuh anak-anak, ibu-ibu, para tokoh-tokoh agama, pendeta ya pada waktu itu. Juga
pohon, tidak boleh menebang pohon. Rasulullah luar biasa menciptakan itu. Tidak boleh mengganggu mereka, gitu loh. Siapa yang dihadapi ya musuhnya yang ini. Dan Islam mengajarkan, Islam itu sebenarnya dalam hal perang itu pasif. Musuh menyerang baru ngelawan, kan gitu. Ini jangan salah artikan itu. Itu luar biasa. Dan hubungan perdagangan juga tidak boleh pilih-pilih. Ini agamanya lain, tidak boleh dalam Islam. Hablum minan nas, hubungan dengan menciptakan dengan baik hubungan. Jadi jangan memperhitungkan agama apa, suku apa, nggak boleh. Islam itu nggak mengajarkan seperti itu. Nggak membeda-bedakan. Sesama manusia, ciptakan hubungan yang baik. Ya. Dan di samping itu hablum minallah, hubungan dengan Allah, gitu loh. Makanya Islam itu menyuruh, bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, gitu ya. Ya, entah hadis atau mungkin apa-apa. Dan beribadahlah seakan-akan kamu mati besok. Namanya orang mau mati besok kan, wah beribadah betul. Kalau dia mau hidup 1000 tahun atau selamanya, dia kan akan bekerja betul. Islam mengajarkan itu, bekerja biar saudara di dunia makmur. Makanya Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya ya, kadal fakro ang ayakuna kufron, ya, kadal fakro ayakuna kufron, kemiskinan mendekati kekufuran. Jadi sebenarnya orang Islam menganjurkan jangan miskin, ngerti? Makanya menyuruh untuk bekerja, karena orang miskin itu mendekati kekufuran. Ini kalau dihubungkan dengan tadi kristenisasi itu dikasih Indomie, akhirnya karena miskin dikasih beras, manu dia, dikasih Indomie, kemudian acara pengobatan, macam-macam cara itu ya dilakukan dan luar biasa. Dan teman-teman Kristen itu membuat manajemen dakwahnya luar biasa loh, kita akui itu. Makanya Rasulullah mengatakan sebuah kegiatan yang dimanajemeni dengan bagus, ya, walaupun itu jelek, akan mengalahkan sebuah kebaikan yang tidak dimanajemen dengan bagus. Makanya setiap beraktivitas manusia itu harus, ajaran Islam harus ditata, dimanajemeni dengan bagus. Saya kira itu. Jadi mungkin beda ya, kalau strategi di Indonesia kristenisasi dengan di Malaysia, saya kira beda itu. Mungkin Malaysia akan lebih ketat karena sana kan hukumnya hukum Islam. Dikira jenayah. Iya. Kalau di Indonesia kan hukum kita, ideologi kita Pancasila, kan gitu ya. Tentunya beda. Nanti Pak Dokter ini Norman yang itu bisa menjelaskan. Ya, saya kira itu dari mungkin sebagai pembuka atau sebagai komentar dari saya. Itu Pak Ustadz Ipung. Monggo silakan Ustadz. Baik, siap. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru Ustadz Dr. Mohye. Penonton, pemirsa yang kami muliakan, di Indonesia dengan Malaysia itu berbeda. Iklim beragamanya jauh berbeda. Sebagai contoh, di Malaysia itu dijajah 150 tahun, betul? Lebih kurang. Oleh Inggris. Dan masyarakatnya setelah penjajahan itu bisa lancar berbahasa Inggris. Hampir semua orang Malaysia fasih berbahasa Inggris. Sementara orang Indonesia itu dijajah oleh Belanda dengan penjajahan yang jauh lebih lama, 350 tahun, tetapi tidak ada yang bisa berbahasa Belanda, sangat sedikit sekali. Ataupun tidak ada yang waktu itu jarang yang bisa berbahasa Inggris ya, waktu setelah kemerdekaan itu. Ini satu. Dua, kristenisasi atau pemurtadan itu dilakukan oleh Inggris kepada Malaysia di saat penjajahan itu tidak memiliki dampak yang signifikan, tidak ada impact, sehingga waktu itu para penduduk Malaysia terutama dari suku Melayu itu tidak ada yang murtad dan tetap memegang teguh agama Islam. Sementara Indonesia masuk penjajah dari penjajah VOC ke Indonesia
dengan membawa waktu itu gold, glory, dan gospel ya, termasuk membawa misi pemurtadan untuk memurtadkan masyarakat Islam di Indonesia waktu itu, dan itu banyak berhasil, sedemikian hingga berhasil membangun dengan bukti adanya banyak terbangun gereja-gereja di banyak di Indonesia, terutama di daerah timur gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Nah, akan dijelaskan tuntas oleh Tuan Guru Dr. Nurman Afendi Usman. Beliau adalah seorang dokter hewan yang memiliki rumah sakit khusus untuk hewan. Jadi rumah sakit hospital, bukan untuk ya klinik, tapi mau bikin hospital ya. Jadi klinik mau dikembangkan ke hospital, di mana rumah sakit itu adalah khusus untuk hewan, bukan untuk manusia gitu. Nah, di Malaysia bro. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada tuan pengacara Ustaz Ipong dan Associate Profesor Dr. Ahmad Muhi, Tuan Guru Bapa Danci, dan juga Bapa Solihin. Berkaitan dengan pemurtadan yang berlaku di Malaysia dan di Indonesia, sebenarnya amat-amat ketara. Saya pun terasa macam agak terkejut, kaget, dan juga kagum bagaimana menggunakan Indomie boleh seseorang itu boleh berpindah keyakinan. Gara-gara sekilo beras boleh berpindah keyakinan. Gara-gara perubatan boleh berpindah keyakinan. Jadi perkara ini kalau di Malaysia saya rasa tidak ada. Tidak berlaku. Tidak berlaku sama sekali. Pemurtadan ada berlaku di Malaysia, tapi biasanya melalui perkara ni terlalu sensitif. Biasanya pemurtadan ni berlaku secara halus dan senyap, secara halus, melalui perkahwinan, melalui bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang sakit yang tak mampu, contohnya pesakit kronik seperti HIV positif, tidak dapat perlindungan daripada disisih oleh masyarakat, dan bila disisih oleh masyarakat dan mempunyai masalah kewangan, jadi misionaris Kristian ni mengambil kesempatan, diberi bantuan, diberi gula-gula, diberi apa segala bantuan dari segi kewangan, dari segi moral support, dari segi macam-macam lah. Biasanya dari segi kewangan lah dan moral support. Tapi kalau Indomie, beras, saya kira nggak ada sama sekali. Kurang besar. Kalau kes pemurtadan tu memang ada pada tahun, saya kira dalam tahun 80-an, 90-an, itu pun dikira kes ataupun kasus-kasus yang terpencil, maknanya dalam setahun mungkin ada dalam 1 ataupun 2 kes, ataupun tidak terlalu obvious, terlalu nyata kan. Biasanya kalau macam pemurtadan ni berlaku sekiranya pasangan itu berkahwin, contohnya si isteri asalnya bukan Islam dan memeluk Islam, kemudian apabila si suami meninggal ataupun wafat, si isteri kembali kepada agama asal. Itu satu. Yang kedua,
orang miskin ataupun orang yang sakit, contohnya orang yang disisih oleh masyarakat. Disisih bermakna dipinggirkan oleh masyarakat dan yang mempunyai masalah kewangan yang agak kritis. So missionaries ni akan mengambil kesempatan, okey, kalau kamu ikut saya akan berikan apa saja yang kamu mahu, kewangan, rumah, kemudahan, segala kemudahan, dan lama kelamaan individu tak akan tertarik untuk menganut agama Kristian. Dan yang ketiga, Kristian yang pemutadan yang berlaku ni di Malaysia ni boleh dikatakan kebanyakan masyarakat Malaysia ni sudah beragama. Jadi missionary menumpukan misi diorang kepada orang-orang yang belum beragama, contohnya kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman, contohnya macam orang asal di negara Malaysia lah, orang asal yang tidak mempunyai agama. So diberi bantuan, dibina gereja di dalam kawasan komuniti yang tidak beragama tu, dan diberi bantuan akan datang setiap hari Ahad. Jadi kalau kamu mau makanan, pakaian apa semua, sila datang ke gereja pada hari Ahad. Lama kelamaan masyarakat asli tu akan tertariklah kepada agama Kristian. Itu kristianisasi yang berlaku di Malaysia. Ya, saya kira begitulah. Ya, baik. Saya izin bertanya, Tuan Guru. Satu pertanyaan saya. Saya pernah melihat di YouTube ketika ada orang yang menghina Al-Quran waktu itu di Malaysia. Iya, betul. Itu kemarin menghina Al-Quran. Iya, betul. Kemudian besoknya sudah lebam semua. Lebam semua. Muka sudah lebam semua. Kalau di Malaysia ni orang Islamnya begitu sensitif. Ya. Dia tak sanggup agamanya, nabinya dihina. Ya. Kalau di Indonesia ni penghujat ni terlalu banyak. Bukan terlalu banyak. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang tepos liro ya. Jadi kepada semisal Bapak Saifuddin Ibrahim, iya, itu menghujatnya kan keterlaluan. Tetapi orang Indonesia ini orangnya nggak ambil pusing. Sabar-sabar. Sehingga apa ya? Tidak seperti di Malaysia, tapi kalau juga di hukum di Indonesia juga berlaku juga. Kalaupun memang ada penghujat Islam, menghina Islam dalam ranah, bukan ranah akademik ya. Kalau ranah akademik beda. Ranah akademik itu ada dalilnya. Itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi diskusi seperti ini sepanjang itu dalam lingkup akademik, ada dalil, ada data, ada fakta begitu, itu diperbolehkan. Nah, karena itu masuk dalam kategori ilmu perbandingan agama. Ada kampusnya di sini. Kalau di Islam kampusnya semacam di IAIN dan kampus-kampus lain ya, itu jurusan Fakultas Usuluddin. Ya, ilmu perbandingan agama. Kalau di Gontor itu SAA jurusannya. Fakultas Usuluddin jurusannya SAA, studi agama-agama. Jadi berbagai agama dipelajari. Itu negara melindungi secara akademis. Ya, akademis. Termasuk kalau di Kristen, di Katolik itu ada sekolah teologi, ada sekolah Alkitab dan sebagainya. Di situ ada pembelajaran tentang Islamologi juga, mata kuliah Islamologi. Jadi mempelajari Islam. Itu secara ranah akademik diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah penistaan agama. Menghina, menghujat, tapi tidak berdasar. Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil, tidak ada ayat. Itu penistaan agama. Nah, para penista agama ini di Indonesia tumbuh subur. Dan itu masyarakat kita adalah masyarakat pemaaf. Nah, cuman memang kalau tindakan menghakimi ya, menghakimi sendiri sampai misalnya tiba-tiba besok banyak begitu kan. Nah itu
isu agama kalau menghina agama terlalu sensitif di Malaysia. Terlalu sensitif. Tidak dibicarakan secara open terbuka begini. Di negara kita ada hukumnya. Jadi tidak boleh istilahnya menghakimi sendiri ya. Karena ranahnya pidana, yang menghakimi sendiri itu bisa masuk penjara juga. Nah, itu persoalan. Kiranya kalau di Malaysia bagaimana? Kalau kiranya mempunyai dalil ataupun menggunakan dalil-dalil akademis, dalil-dalil nas untuk menghujat, kiranya menghujat. Kiranya salah. Salah sebab menghina agama lain. Kan kita orang Islam tidak diperbolehkan menghina agama lain. Tapi sekiranya orang yang bukan Islam menghina agama Islam adalah satu perkara yang amat sensitif. Pertanyaan saya, kalau di Malaysia yang dulu video YouTube saya lihat kemarin menghujat Islam, besoknya sudah lebam semua. Itu sama kepolisian bagaimana? Itu sebenarnya salah. Tapi emosi. Orang Islam ni terlalu emosi. Terlalu emosi. Dia tidak kira apa cara sekalipun. Kamu menghina, kamu menghujat, kamu terima balasannya. Polisi ataupun mahkamah di dunia, saya tak peduli. Saya rela dihukum ataupun dipenjarakan disebabkan oleh saya mengambil tindakan yang salah terhadap penghina agama Islam. Dia biasanya masyarakat Malaysia terlalu sensitif dan terlalu emosi. Kepolisian juga istilahnya masih lagi mengambil tindakan terhadap kedua-dua pihak. Yang di satu kesalahan menginjak-injak Al-Quran, yang satu lagi yang terpidana yang memukul. Juga dikenakan tindakan. Sebab salah. Perbuatan dua individu ni adalah salah. Adil. Biasanya begitu kalau di Malaysia. Okey, baik. Kita melangkah lagi kepada Tuan Guru Bapak Dance Mumek. Nah, saya akan bertanya perihal dulu ketika masih di area kekristenan, Tuan Guru. Waktu itu baik sebagai pendeta ataupun sebagai pelaku dari kegiatan penginjilan dan semacamnya. Tuan Guru, apa yang diketahui tentang metode-metode pemurtadan yang dilakukan pada waktu itu untuk mengkristenkan umat Islam? Iya. Pemahaman saya dulu, ini pemahaman yang perlu dipertanyakan, karena saya menganggap di luar Kristen itu adalah salah. Jadi tujuannya untuk memasukkan di luar Kristen menjadi Kristen. Itu pemahaman saya dulu. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata lain. Sekarang ini satu fakta. Justru berbalik 100 derajat. Kenapa saya katakan berbalik? Giat-giatnya untuk mencari jiwa untuk masukkan ke Kristen, tetapi sekarang saya berbalik untuk jadi Muslim. Nah, satu hal yang cobaan atau rintangan atau finaan bagi seorang mualaf itu disebut penjual Yesus. Seorang yang telah Kristen lalu menjadi Islam disebut penjual Yesus. Mereka menganggap bahwa telah membantah Allah, telah membantah apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Seorang yang masuk Muslim itu, menurut saya dia telah memiliki ilmu ganda. Ketika awal pertama
dia giat menjadi pemberita Injil, berarti dia memilih pengetahuan tentang Alkitab. Tapi setelah beralih menjadi Islam, pengetahuannya itu ganda. Selain memiliki pengetahuan tentang kitab suci, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, ini pengalaman saya. Sebetulnya saya masuk Islam itu justru ada 3 figur yang memanggil saya. Nah, pertama pada kitab Yesaya, ya sebaiknya saya bacakan saja supaya lebih dimengerti. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke 10 dan 11. Di situ disebutkan ya bagian B untuk ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Allah sang pencipta langit dan bumi itu menyebutkan bahwa dia adalah Allah dan tidak ada Allah lain sebelum dia dan sesudah dia. Setelah saya pelajari bahwa Al-Quran itu mengajarkan tauhid. Ya. Dalam kekristenan itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Walaupun itu disebut satu, tetap tiga Allah. Jadi satu kesatuan. Iya. Membuat saya ini harus beralih. Nah, lalu yang kedua, yang membawa saya untuk masuk Islam itu sebetulnya Yesus itu sendiri. Kenapa? Bukankah pada Yohanes pasal 17 ayat 3 itu jelas sekali mengenal hidup, inilah hidup yang ya, kekal, mengenal hidup yang kekal, atau inilah hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya dan Yesus adalah utusan. Jadi dia mengakui. Jadi Yesus itu sendiri menyangkal bahwa dia bukan Tuhan. Lalu selanjutnya, tokoh yang utama pada perjanjian baru yaitu Petrus sendiri mengungkapkan antara dialog antara Yesus dengan Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu dia katakan engkau adalah Mesias. Nah, Mesias kan itu yang diurapi, yang dilantik. Itu sama dengan bahasa Yunani, yang diurapi, yang diutus untuk menjadi utusan Allah. Jadi ada 3 hal ini yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bukan Tuhan. Kan dalam perjanjian baru itu kata Tuhan bahasa asli Kurius, artinya Tuhan bukan Tuhan. Nah, kalau kita gali lebih dalam, awal pertama kan Allah berfirman, dan firman ini adalah suara, dan tidak mungkin suara ini menjelma menjadi manusia. Lalu selanjutnya, ketika Allah berfirman seperti kata Lego, dia berfirman, lalu nampak logos yang dibukukan, kitab suci itu firman dari Allah. Tidak mungkin Alkitab itu menjelma tiba-tiba menjadi manusia. Ya. Firman itu sebetulnya bukan Yesus. Itu jelas sekali. Yohanes pasal 1 ayat 1. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jelas sekali bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya firman keluar dari pikiran Allah itu sendiri, bukan suatu saat yang keluar menjelma menjadi manusia. Lalu selanjutnya, dan firman itu adalah Allah. Tidak pernah ada kata firman itu adalah Yesus. Pemirsa juga pasti banyak penasaran terkait hal ini. Saya dulu kecil juga
penasaran juga terkait bahasa-bahasa yang ada di dalam kitab Bible, karena masing-masing agama ini memiliki bahasa-bahasa tersendiri, ya, yang berbeda. Orang Islam, ya, dulu saya sering sekali mendengar ketika masih kecil, gerakan misi untuk memurtadkan orang Islam untuk masuk Kristen itu sering kali masuk ke telinga saya, yakni orang Islam itu disebut sebagai domba-domba yang tersesat. Nah, ini mengapa? Ini saya penasaran ya. Mengapa Tuan Guru? Kenapa ini manusia tapi disebut sebagai domba? Disebut domba-domba yang sesat. Ya, kenapa kita ini manusia tapi disebut sebagai domba? Saya sampai sekarang masih penasaran. Saya izin untuk bertanya kepada salah seorang pelaku, yang mantan pendeta. Saya hubungkan dengan apa yang saya terangkan tadi, kan saya menyampaikan selain pertanyaan tentang pemurtatan, saya hubungkan dengan alasan saya menjadi Muslim. Nah, dalam Bible itu memang disebutkan Yesus itu adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-domba. Manusia itu diibaratkan domba-domba. Seorang gembala kan ada hubungan pemelihara domba-domba. Jadi kita semua ini diibaratkan domba-domba yang dipelihara, yang diberi makan oleh Yesus itu sendiri. Itulah yang menyebabkan bahwa manusia itu disebut domba. Ya. Apa domba itu mungkin untuk Bani Israel atau atau yang ada soalan? Saya ada satu soalan untuk bertanya kepada Bapak dan Encik. Domba sekiranya dianggap Yesus itu adalah pengembala yang baik dan domba itu pengembala, dan domba-domba itu mesti ada pemiliknya. Siapakah pemilik domba dan juga pemilik gembala? Ya. Otomatis pencipta segala sesuatu itu adalah Allah. Dan gembala itu adalah milik dari Allah itu sendiri. Dan jika kalau gembala itu sebagai firman, ya, atau dia yang diberikan oleh Allah otoritas, otomatis dia Yesus itu sendiri. Nah, semua manusia di dunia adalah ciptaan. Jadi Yesus juga adalah ciptaan. Bahkan domba-domba juga itu ciptaan. Jadi pemiliknya adalah Allah. Allah itu sendiri. Pencipta itu sendiri. Iya. Ya, memang pada Yohanes pasal 1 ayat 14 banyak para pendeta belum tahu hal ini. Nah, ini ayat yang krusial. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah firman. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ini bukan firman telah menjadi manusia. Pengertian manusia dalam bahasa asli itu adalah daging, skors, daging, sork, daging. Dan diam di antara kita. Yang dimasukkan oleh Yohanes ini adalah firman masuk di dalam Yesus, dan juga firman masuk kepada umat manusia yang disebut domba-domba itu. Sebab firman itu bersama-sama dengan manusia. Jadi yang dimaksudkan itu adalah perkataan Allah itu sendiri. Jadi ketika Yesus mengucapkan sesuatu, sebelum Abraham ada, aku telah ada, dan akulah yang awal dan yang akhir. Yang berbicara itu adalah roh dari Allah ada kepada Yesus Kristus itu sendiri.
Jadi Yesus menerima firman, dia menerima wahyu, dan dia menerima hikmat Allah. Apakah dalam pendengarannya, atau Allah ingatkan di dalam rohnya, lalu dia sampaikan. Cuman para pendeta mengungkapkan, wah lihat, Yesus berbicara sebelum Abraham ada, aku telah ada. Berarti dia adalah Allah. Sebelum Rasul ada, dia telah ada. Berarti dia adalah Allah. Ini sebetulnya menggenapi ucapan Rasul Paulus. Yesus itu kepenuhan roh Allah. Maksudnya, roh dari Allah ada di dalam Yesus. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Walaupun Yesus itu telah naik ke surga, tetap rohnya diduduki oleh roh Allah. Jadi yang berbicara segala hal, dia menghakimi, dia menyembuhkan, dia memberitakan kabar kesukaan, itu berasal dari Allah. Kalau sesuatu yang tinggal di dalam diri kita, maka seperti Yesus dikuasai oleh roh Allah, dia bukan Allah, tetapi dia adalah utusan Allah. Nah, ini yang membuat saya mualaf. Jadi seorang mualaf itu bukan cari panggung, tetapi justru orang Kristen masuk Islam itu cerdas, Pak. Cerdasnya bagaimana? Dia diantar oleh Alkitab itu sendiri. Dan hal yang paling penting seorang mualaf itu sebetulnya ketika dia pindah ke Islam, dia tidak tinggalkan Isa itu atau Yesus. Justru semakin dia mempelajari dan mendakwakan dan menyampaikan Islam itu betul Allah satu-satunya, dia semakin merangkul Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu dijuluki firman. Kenapa dia dijuluki firman? Karena dia dipenuhi oleh roh dari Allah dan firman Allah di dalam dia. Jadi semakin dia menjadi Islam, paham tentang Islam, semakin dia akui Isa Al-Masih itu atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Ya, memang dalam Alkitab dia sebagai juru selamat. Nabi Musa juga juru selamat. Nabi Muhammad juga juru selamat. Namun dalam kitab Timotius dan kitab Lukas disebutkan Allah juru selamat manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau menyangkut keselamatan atau menyelamatkan umat manusia, itu ada hubungan. Yohanes pasal 5 ayat 30. Apa yang aku lakukan itu berasal dari Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dari Allah. Jadi menyangkut keselamatan itu dari Allah. Iya. Hal ini perlu diketahui. Ya. Dan saya perhatikan juga, kemarin saja ya saya ngomong-ngomong dengan seorang ustadz. Dia sampaikan dalam waktu singkat ini saya telah memualafkan 100 orang. Ini di Bitung. Telah memualafkan 100 Siapa? orang. Ya, nanti ada pada WA saya tidak terlalu hafal orangnya. Tapi dia telah menyampaikan kepada saya. Gitu. Jadi sepanjang hidup manusia itu diberkati oleh Allah, dan sepanjang itu juga mualaf itu terus membanjir. Ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Baik, oke. Baik. Ya, terima kasih Tuan Guru atas paparannya. Menarik ya, menarik. Sekarang izin beralih kepada Bapak Muhammad Nur Solihin. Monggo untuk memberikan komentar terkait apa yang telah dipaparkan oleh para Tuan Guru di sini terkait iklim keberagaman atau iklim cara beragama masyarakat Indonesia ini yang unik gitu. Monggo silakan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Saya selaku di sini selaku pendengar, pada kumpul-kumpul ini saya selaku pendengar. Mungkin ini menambah wawasan kami, khususnya pada pribadi kami sendiri. Saya ada satu komentar. Saya berharap supaya Islam ini berkembang dengan bagus. Dengan tidak tetapi semoga hubungan antar umat beragama tetap terjalin harmonis. Diwaspadai itu, digarisbawahi.
hubungan antar umat beragama tetap terjalin harmonis. Betul. Saya kira ini Islam ini untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Ya. Terima kasih atas tempat dan waktu yang sudah diberikan pada kami Ustadz. Terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah, closing yang menarik yakni tentang hubungan persaudaraan yang baik antar sesama umat manusia di Indonesia. Itu memang harus terus kita jaga, sikap persaudaraan, sikap untuk saling bersatu dalam lingkup NKRI harga mati, persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Ini harus tetap kita jaga. NKRI harga mati. Adapun tentang diskusi-diskusi dialog-dialog ini adalah bagian dari mencerdaskan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia ini semakin cerdas, semakin memiliki wawasan yang bagus. Karena kalau tidak ada dialog-dialog, tidak ada diskusi semacam ini, maka masyarakat Indonesia tidak memiliki bahan, tidak memiliki pelajaran yang untuk bisa dijadikan sebagai bahan untuk berpikir. Begitu. Nah, misal begini, ada saudara muslim, kaum muslimin berdialog, berdiskusi tentang ranah kristologi. Terus kemudian yang saudara kita Kristiani mencari jawaban. Nah, ini bagaimana jawabannya? Nah, itu semakin cerdas. Terus kemudian timbal balik, saudara kita Kristiani juga menyampaikan, memberikan ini umpan lagi. Orang Islam itu kok begini ya, begini, sehingga orang Islam berpikir lagi, ini harus cari dalilnya ini, di mana ini dalilnya, nah, sehingga masyarakat kita semakin cerdas. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan bangsa. Tetapi harus diingat bahwa persaudaraan tetap harus dijaga. Jangan sampai dengan adanya diskusi menjadi gontok-gontokan, itu tidak boleh. Apalagi menghujat gitu. Nah, menghujat itu sangat tidak boleh karena ada undang-undang penistaan agama. Nah, kepada seluruh kaum muslimin dan saudara kita Kristen dan Katolik dan kepada umat agama lain juga dari Hindu, Buddha, Konfusius dan lain sebagainya. Apa saja, mari kita tetap berpegangan pada persatuan dan kesatuan Indonesia dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah